let me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, absen 36. Nama saya Tengku Naila, absen 40. Perkenalkan, nama saya Akbar Saputra, absen 3 di kelas 10 IPA 2. Nama saya Fria Alisa Ramadanti dari kelas 10 MIPA 2, absen 15. Nama saya Ciara, absen 10. Ini saya akan menjelaskan lokasi Kerajaan Tidore dan juga beserta kehidupan politiknya. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia. Pada masa kejayaannya, sekitar abad ke-16 sampai ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Raja Ternate pertama adalah Syah Dati alias Muhammad Nakal yang naik tahta pada tahun 1081-an. Saat Raja Ternate yang ke-9, Syrilia bersedia memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Setelah masuk Islam, bersama para pembesar kerajaan, Syrilia mendapat gelar Sultan Jamaluddin. Putra sulungnya Mansur juga masuk Islam. Di Kepulauan Maluku terdapat kerajaan kecil, diantaranya Kerajaan Ternate sebagai pemimpin Uli V, yaitu persekutuan 5 bersaudara. Uli Siwa yang berarti persekutuan 9 bersaudara. Ketika bangsa Portugis masuk, Portugis langsung memihak dan membantu Ternate. Hal ini dikarenakan Portugis mengira Ternate lebih kuat. Spanyol lebih memilih Tidore sehingga terjadi perang antara Spanyol dan Portugis. Untuk meredakan perang tersebut, Paus turun tangan dan menciptakan perjanjian Saragossa. Dan perjanjian tersebut, bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan pindah ke Filipina, sedangkan Portugis tetap berada di Maluku. Untuk dapat memperkuat kedudukannya, Portugis mendirikan sebuah benteng, yakni Benteng Santo Paulo. Namun tindakan Portugis tidak disukai oleh rakyat dan para pejabat kerajaan Ternate. Sultan Hairun secara terang-terangan menentang politik monopoli dari bangsa Portugis. Sultan Babula bangkit menentang Portugis tahun 1975 Masehi. Portugis dapat dikalahkan dan meninggalkan benteng. Raja atau Sultan yang memimpin kerajaan Tidore yaitu yang pertama Kolano Syahjati Muhammad Nakil bin Jafar As-Siddiq, yang kedua Kolano Basamawange, yang ketiga Kolano Balibunga, yang keempat Sultan Syaidul Jehad Amiruddin Syaifuddin Syah Muhammad Elma Bangus Kaicil Paparangan Jou Barakati Nuku, itu dari 1797 sampai 1805. Yang kelima Sultan Zainal Abidin, itu dari 1805 sampai 1810. Yang keenam Sultan Motahuddin Muhammad Tahir, itu dari 1810 sampai 1821. Yang ketujuh Sultan Ahmadul Mansur Syirajuddin Shah, itu dari 1821 sampai 1856. Yang kedelapan Sultan Ahmad Syaifuddin Alting, itu dari 1856 sampai 1862. Yang kesembilan Sultan Ahmad Fatahuddin Alting, itu dari 1892 sampai 1864. Yang ke-10 Sultan Ahmad Kawiyuddin, dari 1894 sampai 1906. Yang ke-11 Sultan Zainal Abidin Shah, itu dari 1947 sampai 1967. Yang ke-12 Sultan Zafar Shah, itu dari 1999 sampai 2012. Dan yang ke-13 Sultan Hussein Shah, itu dari 2012 sampai sekarang. Kehidupan sosial kerajaan Tidore. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat pada saat Sultan Nuku dan Tidore dengan Demeswita dari Portugal melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Kehidupan ekonomi kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore terkenal dengan rempah-rempahnya, seperti di daerah Maluku. Kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Maluku yang subur dan diliputi oleh hutan rimba banyak memberikan hasil berupa cengkeh dan pala. Cengkeh dan pala merupakan rempah-rempah yang sangat diperlukan untuk ramuan obat-obatan dan bumbu masak, karena mengandung bahan pemanas. Oleh karena itu, rempah-rempah banyak diperlukan di daerah dingin seperti di Eropa. Dengan hasil rempah-rempah, maka aktivitas petani dan perdagangan rakyat Maluku maju dengan pesat. Sebagai penghasil rempah-rempah, Tidore banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang ke Maluku antara lain bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Sekian, terima kasih.
Kehidupan sosial budaya Kerajaan Tidore. Sejak dulu kala, Tidore telah menjadi pusat pengembangan agama Islam di kawasan timur Indonesia. Kuatnya pengaruh agama Islam dalam kehidupan mereka, maka para ulama memiliki status dan peran yang penting di masyarakat. Kuatnya relasi antara masyarakat Tidore dengan Islam tersimbol dalam ungkapan adat mereka. Adat Gemauri Syara Mauri Kitabullah, atau adat bersendi Syara bersendi Kitabullah. Perpaduan ini berlangsung harmonis hingga saat ini. Berkenaan dengan garis keturunan, masyarakat Tidore menganut sistem matrilineal, namun lineal. Pengaruh Islam di Tidore, klan patrilineal yang terpenting mereka sebut Soa. Dalam sistem adat Tidore, perkawinan ideal adalah perkawinan antar saudara sepupu atau kufu. Setelah pernikahan, setiap pasangan baru bebas memilih lokasi tempat tinggal, apakah di lingkungan kerabat suami atau istri, atau putra lokal. Sumber sejarah Kerajaan Tidore. Sumber sejarah benda atau artefak. Sumber sejarah berupa benda dari Kerajaan Ternate dan Tidore sebagai berikut. Kompleks pemakaman para Raja Ternate yang di dalam terdapat makam Sultan Muhammad Utsman, Sultan Amiruddin Iskandar, dan lain-lain. Kedua, tempat berdoa panji-panji atau semacam bendera atau umbul-umbul kerajaan. 3. Singgasana, mahkota, tongkat kebesaran, pedang, tombak, senapan, topi militer, baju besi, dan lain-lain. Peninggalan lainnya adalah benteng-benteng seperti benteng Senata Lucia, benteng Santo, dan lain-lain. Adapun peninggalan Kerajaan Tidore seperti benteng Tore dan bangunan Keraton Tidore. Peninggalan lainnya ada di Museum Soyine Malige di Tidore yang menyimpan barang-barang seperti cap kesultanan, pakaian adat, ketur atau tempat ludah sultan, alat-alat perang, tempolong, singgasana sultan, rumah adat, Al-Quran tua yang ditulis dengan tangan, dan lain-lain. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kemunduran dan keruntuhan Kerajaan Tidore. Kemunduran Kerajaan Tidore ini disebabkan oleh bangsa asing, yaitu bangsa Portugis dan Spanyol, yang memperadu dombakan Kerajaan Tidore dengan Kerajaan Ternate. Bangsa Spanyol dan bangsa Portugis ini mengadu dombakan Kerajaan Tidore dan Kerajaan Ternate ini bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka itu telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol ke luar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama, karena VOC yang dibentuk Belanda itu menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku dan berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Kemunduran dan Kerajaan Tidore adalah yang pertama. Kerajaan Tidore dan Kerajaan Ternate telah diadu dombakan oleh bangsa asing, yaitu bangsa Spanyol dan Portugis. Yang kedua adalah VOC berhasil menaklukkan perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Dalam kehidupan politiknya, Kerajaan Tidore merupakan pemimpin Ulisiwa, yang artinya Persekutuan Sembilan. Wilayahnya meliputi Pulau Makian, Jailolo, dan pulau-pulau di daerah itu sampai dengan Irian Barat. Antara Ternate dan Tidore terjadi persaingan yang semakin tampak setelah datangnya bangsa Barat, dan akhirnya sampai akhir abad ke-17 tidak ada lagi perlawanan besar. Akan tetapi, pada akhir abad ke-18 muncul lagi perlawanan besar yang mengguncangkan kekuasaan VOC di Maluku. Raja yang memimpin Kerajaan Tidore dimulai dari Raja Kolano Shah Jati hingga yang akhirnya dipimpin oleh Sultan Husain Shah. Selain itu, dalam kehidupan sosial yang sebagai kerajaan bercorak Islam, masyarakat Tidore banyak menggunakan hukum Islam. Lalu pada kehidupan ekonominya, Kesultanan Tidore banyak mengandalkan rempah-rempah yang memang terkenal. Maka dari itu, kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Adapun sumber sejarah tertulis Kerajaan Tidore seperti catatan perjalanan Tome Pires berjudul Suma Oriental yang menceritakan perjalanannya tahun 1512 sampai tahun 1515, dan buku yang berjudul A Treatise on the Moluccas Historiadas, karya Antonio Galvao. Sumber sejarah lainnya berupa benda dari Kerajaan Tidore terdapat kompleks pemakaman para raja, tempat berdoa, apanji-apanji, singgasana, mahkota, dan benteng.
Kerajaan Tidore pun akhirnya runtuh akibat dari adu domba dengan Kerajaan Ternate. Setelah kedua Sultan sadar, mereka pun bersatu dan Kerajaan Tidore pun akhirnya runtuh akibat dari adu domba dengan Kerajaan Ternate. Setelah kedua Sultan sadar, mereka pun bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol. Namun hal tersebut tidak bertahan lama karena datangnya VOC, organisasi kuat bentukan Belanda.